Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah lengkap sudah puasa kita selama 1 bulan penuh dengan tantangan yang ada. Tentu satu hal yang kita ketahui bersama, bahwasanya hari raya adalah hari yang gembira. Dan kaum muslimin mempunyai hari raya dalam 1 tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari tersebut selayaknya kaum muslimin bergembira. Akan tetapi ternyata kita jumpai di antara para ulama terdahulu ada yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Mengapa demikian? Gerangan apakah yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan umumnya kaum muslimin bersukacita? Bahkan kita jumpai di sekeliling kita orang yang tidak puasa dan tidak mengisi Ramadannya dengan amal soleh pun mereka ikut bergembira di hari raya Idul Fitri. Maka kita simak apa yang menyebabkan beliau bersedih di hari raya Idul Fitri. Kana ba'du salafi yadharu alaihil husnu yaumu Idul Fitri fayuqalu lahu innahu yaumu farahin wa sururin fayaqulu sadaqtum walakinni abdu amarni maulaya anna a'malalahu amalan fala adri ayyukabala minni amla. Ada salah satu ulama salaf nampak pada dirinya kalau beliau bersedih, dan itu pada hari Idul Fitri. Nampak raut mukanya sedih, susah, padahal orang-orang gembira dan tertawa. Maka ada seseorang yang menegurnya dan menyapanya. Hari ini adalah hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri ini kita bergembira dan bersukacita. Kenapa Anda bersedih? Dia menjawab, benar, hari raya Idul Fitri adalah hari yang gembira, hari bersukacita. Demikianlah pada dasarnya. Akan tetapi aku adalah seorang hamba yang Tuhanku memerintahkan kepadaku supaya aku beramal untukmu. Namun saat ini aku tidak tahu apakah amal yang kulakukan di bulan Ramadan itu adalah amal yang diterima olehnya atau tidak. Anak-anakku yang salih dan salihah, itu ternyata alasan yang melandasi salah satu ulama di masa silam yang malah bersedih di hari raya Idul Fitri. Ketika ditanyakan kepada beliau apa yang menyebabkan beliau bersedih, beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang memiliki tuan, dan tuannya memerintahkan untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, memerintahkannya untuk puasa dan amal-amal yang lainnya. Setelah tugas tersebut dilaksanakan, beliau tidak tahu secara pasti apakah amalannya diterima ataukah tidak. Karena belum ada kepastian itulah yang menyebabkan beliau tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengisi hari tersebut dengan sukacita dan gembira. Ulama itu sedih karena tidak tahu bagaimana amal yang telah dikerjakannya selama bulan Ramadan kemarin. Apakah menjadi amal yang diterima ataupun tidak? Maka nasihat atau perkataan satu ulama salaf ini adalah hal yang patut untuk kita renungkan. Kita dituntun untuk bergembira dan jangan bersedih di hari Idul Fitri. Namun, di sisi lain ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kita jangan terlalu larut dalam bergembira. Ada satu hal yang lebih urgen. Apakah amal yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini
ada nilainya untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu akan memperberat amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia akan menambah tabungan amal untuk kita menghadapnya kelak? Itu salah satu hal yang patut kita renungkan agar kita tidak terlalu euforia dengan datangnya Idul Fitri. Kita tidak terlalu gembira secara berlebih-lebihan pada datangnya hari raya, sehingga kita lupa pada dasarnya adalah kita memiliki tugas pokok sebagai seorang hamba. Maka demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Dan yang terakhir, ada pantun nih. Pak Ahmad akan pergi keluar dari pintu depan. Semoga kita jumpa lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.